Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bali buah si buah tomat di Bali malam dimakan pagi. Ada salam kurang semangat, ulang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volume ketek siapa? Ekonya ketean, treble kurangi, bass agak naik. Tes 1, tes, halo, 1 2, baru mantap. Tes 1, untuk ceramah kos bule suara, nggak boleh eko ya tuh. Kalau eko ada mengambang suara leh. Abang kebetulan pengurus masjid itu pak, jadi mau cek mana yang musuh sistem kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Surat Al-Baqarah ayat 201. Sallallahu alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah. Pertama-tama, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam ini atas izin Allah kita dapat berkumpul dalam rangka silaturahmi atas nama keluarga besar alumni SMA PGRI 3 Padang ya, untuk kita 3 Padang di tempat kita ini. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan silaturahmi kita bernilai ibadah dan menjadi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semuanya salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, model sabi Pak protokol tadi, Pak Busro tadi, kebetulan beliau adalah ambo nak nyangko doh. Kalau waktu kuliah satu alma mater, ya waktu S1, tapi beliau jauh dia teh menjadi senior aku mana jadinya. Amat Pak, kurang afdol kalau kurang memperkenalkan diri ya. Nama ambo dia di orang tua Jeffrey Zen Azizi. Cuma kawan-kawan ambo main bawa ambo nama-nama Ustadz Uji ya. Nah itu panggilan ambo di mana? Ambo tinggal kalau di Padang kok daerahnya Banda gue. Kebetulan tinggal di rumah mentua Cina. Kalau pendidikan S1 ambo di IAIN, S2 ambo di UIN Imam Bonjol Padang. Dan kebetulan alhamdulillah diamanahkan untuk jadi dosen tetap di STAI YKI Sumatera Barat dalam Rasuna Said. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Dalam sebuah riwayat diceritakan, ya, dalam sebuah riwayat ketika kita nanti di akhirat kelak berkumpul di padang mahsyar tanpa berpakaian sehelai benang pun. Tapi pada saat itu matahari dengan ubur-ubur ini dekatnya Masya Allah bukan main.
Namun pada saat itu antara satu manusia dengan manusia yang lain tidak saling melihat aurat. Karena apa? Waktu itu semua manusia sangat takjub dengan yang namanya padang mahsyar. Tapi satu yang kita minta, semoga kita termasuk dalam golongan yang mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang terpenting Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Daripada awak bisuak berada di barisan yang paling mukobana di padang mahsyar tuh, tapi yang dipacik bendera Abu Jahal. Ada yang nio bu macik bendera Abu Jahal? Tidak ada yang nio tuh. Karena apa? Yang namanya Abu Jahal ini tidak pernah senang dengan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah. Mana buktinya? Walaupun pada saat itu Rasulullah mampu membelah bulan, ya balah bulan itu jadi dua. Tapi yang namanya Abu Jahal tidak tunduk. Kecek ini ke raja pada saat itu. Raja, itu sihir, itu bohong. Tuh lihat, Abu Jahal seperti itu. Artinya apa? Ketika ada orang yang ingin menyampaikan suatu kebenaran kepada orang lain dan kebaikan itu diterima oleh orang banyak, masih ada juga orang yang benci, masih ada juga orang yang tidak suka, dan masih ada juga orang yang berani mencegahnya. Karena orang-orang yang benci dengan dakwah ini disampaikan oleh Rasulullah sampai pengikutnya sekarang, berarti telah terkena percikan sifat-sifat Abu Jahal itu sendiri. Abu Jahal keturunannya satu, Abu Gosok. Tahu Abu Gosok bu? Yang suka menggosok-gosok orang, membuat perdamaian jadi keributan. Ndak senang kalau orang lain itu dapat nikmat tuh Abu Gosok namanya. Kamar-kamar kawannya ini sesama karajo sama pegawai, misalnya kawannya di rumah kadang di mana di pacar kok. Sama pegawai gaji sekian ya tabali mas kok. Itu namanya Abu Gosok tuh. Menggosok-gosok kawan tadi. Ya. Kalau cara kini senang mencari orang susah, susah mencari orang senang. Itu Abu Gosok tuh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Dalam sebuah riwayat juga diceritakan, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah mengajukan sebuah pertanyaan. Kecil Rasul, hai sahabat, tahukah anda sekalian bahwasanya di dalam diri anda itu terdapat segumpal darah? Tapi segumpal darah itu dapat menentukan kemana arah hidup anda. Kalau segumpal darah itu baik, insya Allah seluruh cara pandang hidup anda akan jadi baik. Namun apabila segumpal darah itu rusak, insya Allah semua cara hidup anda akan jadi rusak. Ditanya oleh sahabat, apa itu ya Rasul? Rasulullah menjawab, segumpal darah itulah yang dikatakan dengan hati. Jadi Bapak Ibu, hati adalah raja. Mana anggota daripada raja itu? Mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, dan yang lebih harus kita wanti-wanti adalah lidah. Karena kata Rasulullah dalam hadis, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut," kata Rasulullah. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara dengan lebih baik atau lebih baik diam aja. Makanya Bapak Ibu, dalam sebuah syair kecaan tentang lidah kok, lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam asal jangan menyinggung orang. Lidah, hati-hati. Jadi Bapak Ibu, komandonya semuanya adalah di hati. Makanya kita harus menjaga hati. Contoh Bapak Ibu,
Misalnya kita mengendarai sebuah mobil atau auto cara gini. Cobalah Bapak Ibu kita lihat ketika kita mengendarai mobil. Yang berpikir sepanjang jalan otak. Yang melihat sepanjang jalan mata. Yang mendengar suara kiri kanan telinga. Yang menyetir tangan. Rem dan gas kaki. Tapi sampai di persimpangan lampu merah simpang 4 atau rel kereta api, apa pelang yang muncul? Hati-hati perlintasan kereta api. Tidak ada ngecek dong. Otak tidak ada. Tapi hati. Contoh lain, bapak atau ibu pergi ke bandara, baik itu naik haji atau umroh, pergi jalan-jalan, pulang kampung atau dan sebagainya. Sebelum naik ke atas pesawat, muncul dari pihak bandara. Apa katanya? Perhatiannya. Tidak ada ngecek deh. Perotakan tidak ada. Tapi hati. Jangan dalam hal kehidupan kita Bapak Ibu ya. Dalam awak di ranah Minang, hati kau jadi ukuran dia. Bagus itu. Contoh. Patang kowa pai barale anak daronya mudu marah pulai lagae bakonya nio inyo kanai ngerti. Oh sianu tuanya patang lah keluar dari penjara ndak selama sudah itu kena tembak kakinya balik ndak berubah barangnya dah inyo karyati ala payah hawa membarasian halaman dicampan jo sarok jurang inyo busua hati. Jadi hati berbagai kondisi. Kalau gadang hati. Kalau kete hati. Ibu hati. Seluruhnya kondisi hati. Setiap hari kita ucapkan 2 kali. Hati. Anak bayi ke sekolah. Hati-hati ya nak. Cari kiri kanan. Jangan sembarang beranjun. Apa bayi ke raja. Hati-hati ya dah. Hati-hati ya bang. Nah, salaman dia bilang, wah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Maka dari itu dalam kehidupan kita sehari-hari kita perlu menjaga hati. Agim mengecek dalam lagu ini betul. Agim itu jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati. Jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi, menjaga hati. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 201 Allah berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berikan kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, serta jauhkan dari azab neraka. Ibu kalau ditanya mau bahagia atau celaka pilih mau? Pasti pilih bahagia. Cara biar